Lontong. Jadi ngabuburit itu boleh-boleh saja asal tidak. Asal tidak gimana? Tidak berlebihan, ini belum selesai, jangan dipotong aja toh. Potong. Nah kalau sering kan potong-potong. Mas, kalau ngomong yang beneng dor. Yang bener dong. Karena sebenarnya puasa itu kan ibadah ya. Dalam setahun itu ada 1 bulan kita diwajibkan berpuasa sebagai umat muslim. Ya. Kalau ada yang merasa berat itu mungkin saja, tapi sebenarnya tidak ada yang berat. Karena apapun pekerjaan itu nggak ada yang berat. Seberat-beratnya pekerjaan tidak akan terasa berat kalau tidak dikerjakan. Tidak, ini calon tuh dari tadi bicara tak putar-putar. Nah, saya nggak putar-putar. Tolong perhatikan baik-baik. Ya, lanjut. Kok Anda perhatikan saya? Katanya perhatikan baik-baik. Saya kan suruh Anda perhatikan baik-baik, bukan perhatikan saya. Cari yang baik-baik dong. Iya. Susah diatur. Karena ngabuburit itu nggak sembarangan, Pak. Dia harus memenuhi 3 syarat. Pertama, Waktu, jam, saat. Pak, mohon maaf ini Pak ya. 3 kriteria. iya. Apa tadi? Waktu, jam, saat. 3 kriteria. Tapi ini kan sama saja 3-3-nya nih Pak. Nah, kalau sama ngapain jarimu juga membentuk 3 gini? Kan cukup 1. Itu membuktikan bahwa beda. Ya sudah, kita lihat bedanya apa 3-3-nya. 3-3-nya? Ya Lontong, Ya Pak. pernah merasakan ini enggak? Pak, saya nggak ingin bernasib sama seperti Bapak. Jadi mohon. Penting saya nggak merasakan, Pak. Jadi waktu, jam, saat. Mau kemana sih Pak? Ini Pak. Orang sama kursinya besar kursinya loh. Masih. Dulu sempat berebut kursi, sekarang kehilangan kursi. Iya. Pak, interupsi Pak. Cie, adek kakak akur, cie. Masa adek kakak sama kursi. Ya, lanjut. Tapi kita harus maklumi Pak, kalau anak muda melakukan ngabuburit kita harus maklum. Karena memang ini untuk menghilangkan efek fisik akibat puasa. Hanya efek fisik ya. Karena yang biasanya yang diselimurkan atau Selimurkan tuh apa? Wah, Anda ini susah ini. Ini kata-kata ini saya dapat dulu waktu saya ambil S2 di 3. S2 di Salatiga mungkin maksudnya Pak. S2 di 3. Kalau mau S2 di 5 di Peru. Oh, Ya. kejauhan. S2 di 3. Karena kan S4 di 5, Pak. Gimana sih? Es durian bungkus cak 2. Jadi kamu yang pesen es durian. Ketahuan sekarang. Kerbau jualan es durian pakai rendra-rendra. Secara garis besar yang mereka ingin hilangkan atau mereka ingin samarkan ngabuburit itu adalah untuk satu, itu penyakit yang secara internasional itu sudah ditengarai sebagai efek fisik puasa. Ngantukilation. Ngantukilation. Ini penyakit atau sesuatu yang Ngantuk aja ngantuk gitu ya. Loh, ini Kayaknya satu perguruan ini. ciri-cirinya mata menyipit. Iya. Saat duduk sekali-sekali manggut-manggut walaupun tanpa musik dangdut. Terus mulut lebih sering terlihat menganga. Dan tampak tidak segar. Itu ngantukilation. Itu solusinya terapi. Sebenarnya tanpa ngabuburit, gak perlu jauh-jauh, cukup dengan terapi bisa. Jadi terapinya cukup dengan siram muka, dengan dosisnya 1 gayung air per jam, tanpa diberi pupuk. Ada yang lupa Cak, sebenarnya waktu yang ngantuk kilation tadi biasanya dia mengeluarkan cairan yang tidak pernah putus Cak. Nah ini berikutnya ini. Kalau itu belum ngantuk kilation, belum sampai ke situ. Yang kedua apa? Untuk menyamarkan rasa lapar meringistis. Ini adalah ciri-cirinya perut berdenyut. Kadang-kadang diiringi suara kriuk-kriuk. Terus tubuh cenderung agak membungkuk sambil memegang bagian perut. Ini solusinya SBOTBWN. Ini bahasa Inggris. SO. Jadi saya singkat SBOTBWN. SBOTBN apa tuh? Sleeping Beauty on the bed without ngiler. Jadi lebih baik tidur lah ya.
untuk lapar itu kita selimurkan dengan tidur. Orang kalau tidur pasti tidak lapar. Cuma masalahnya orang lapar itu susah tidur. Ya kan, kalau orang kenyang ngantuk wajar. Orang lapar itu mau tidur susah. Iya. Makanya saya ini susah tidur. Karena saya sering lapar. Terus saya survei ngabuburit yang paling update. Ya baru kemarin nih saya survei. Nah, ini nih. Saat ini yang mungkin tepat penting. ngabuburit itu ternyata di area terbuka. Tadi disebutkan di flyover jalan layang, flyover yang jalan layang itu Iya. loh Pak. Jalan layang yang flyover, yang biasanya di persimpangan yang perempatan, Iya. itu saya datangi tempat itu, Lalu? 100 orang tanya pada saya. Nah. Saya tidak jawab. Kan saya yang harusnya nanya. Ya iya kan kamu survei. Ya kamu dong yang nanya. Iya. Makanya saya tidak jawab. Iya. Terus akhirnya saya yang tanya. 100 orang saya tanya. Saat ngabuburit. 100-100-nya menjawab iya. Iya apa maksudnya? Pertanyaan saya sederhana. Apakah sedang ngabuburit? 100-nya menjawab iya. Terus saya tanya lagi 100 tadi. Anda menunggu apa? 85 menjawab nunggu azan maghrib. 10 menjawab nunggu waktu azan maghrib. Yang 5 nunggu ditanya. Oh yang 5 ini nggak usah adalah ini terlalu mengada-ngada dia jawabannya ya. Ya. Masa di situ nungguin saya tanya itu kan hena. Tapi ngapain itu yang 5, yang 10 dengan yang 80? Beda. Yang 85 nunggu azan. Jadi begitu azan mereka mau berbuka. Kalau yang 10 itu nunggu waktu azan. Karena memang mereka yang bertugas azan. Jadi nunggu waktu azan terus mereka yang Oh, bertugas. 15 orang gitu ya. Pak Komar kenapa Pak Komar? Pak Komar. Tuh lihat Pak. Wah, Si Pak Komar mau keramas loh lihat. kemasukan nih, kemasukan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masukan nih Pak. Masukan. Bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Indonesia. Pak, perasaan yang masuk nggak seserem ini. Terus saya tanya lagi Pak, kalau yang 10 kan tunggu waktu azan karena dia mau azan. Iya. Oke lah, begitu azan kan mereka pergi, saya persilakan. Yang 85 saya tanya, kalau sudah azan ngapain? 70 menjawab berbuka. Yang 15 menjawab menutup. Itu gimana sih? Maksudnya menutup puasa hari itu dengan cara berbuka. Ya sama aja berarti. Anda memilah-milah suatu hal yang tidak perlu. Karena fatal Pak, buka sama nutup ya Pak. Enggak kan. Artinya kamu kan yang satu dengan kalimat positif. Satunya lagi dengan kalimat negatif. Nah, positif sama negatif sama nggak? Ya beda. Nah ya sudah beda kan berarti. Tapi akhirnya sama. Nah, terserah mereka akhirnya sama. Yang penting kan beda. Anak saya itu dua-duanya setiap menjelang buka puasa, justru saya anjurkan ngabuburit. Bagus ya. Karena yang baik itu ngabuburit itu bersama keluarga tapi. Ya, jadi yang sudah berkeluarga, ajak keluarga untuk ngabuburit. Bagi yang belum berkeluarga, ajak keluarga yang lain. Kan Anda belum berkeluarga misalnya, Iya. ajak keluarga yang lain. Karena kan syarat ngabuburit itu harus lebih dari satu orangnya. Itu yang membedakan ngabuburit dan ngelamun.